Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa sekalian. Jumpa kembali dengan Betandang Channel. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pertunjukan musik tradisional. Semoga saja video pembelajaran sederhana ini bisa memberikan pemahaman lebih kepada siswa di dalam memahami materi ini. Terima kasih. Musik tradisional dapat dinikmati sebagai pertunjukan tunggal dan sebagai musik pengiring dalam tari serta pementasan teater. Sebagai pengiring tari, musik diciptakan khusus untuk dapat menyatu dengan gerak tari yang akan dimainkan. Begitu pula dengan musik dalam pertunjukan teater. Diharapkan mampu menaikkan imajinasi penonton dan memahami konflik yang disampaikan. Meskipun musik sama-sama dinikmati dalam bentuk suara, namun fungsi musik dalam pertunjukan tari dan teater tentu saja berbeda. Seni pertunjukan memiliki banyak cabang. Selain tari dan teater, musik tradisional merupakan salah satunya. Pengertian pertunjukan dalam konteks ini adalah sebuah karya seni yang dinikmati atau diapresiasi dengan cara ditampilkan pada penonton. Musik tradisional yang berkembang di Indonesia menggunakan sistem nada pentatonis dan diatonis. Pentatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok. Di Indonesia, tangga nada pentatonis biasa disebut tangga nada selendro dan pelok. Tangga nada selendro memiliki interval atau jarak nada satu dengan lain cenderung sama. Adapun tangga nada pelok memiliki interval atau jarak nada yang berbeda-beda antara nada satu dengan nada lainnya. Tangga nada selendro dan pelok berkembang di daerah Jawa, Sunda, Bali, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lainnya. Contoh musik tradisional yang menggunakan tangga nada pentatonis pelok atau selendro adalah karawitan Jawa, keliningan Sunda, gong kebiar Bali, angklung Banyuwangi, dan calung Banyumas. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada pokok. Interval atau jarak nada antara satu dengan lainnya berbeda-beda, yaitu 2 interval nada berjarak pendek dan 5 interval nada berjarak panjang. Jika dilafalkan, tangga nada diatonis yang berkembang di Indonesia mirip dengan tangga nada diatonis Barat. Hal tersebut disebabkan dalam pengukuran frekuensi nada terdapat perbedaan yang kecil dengan diatonis Barat, yang frekuensi nadanya sudah terstandar. Tangga nada diatonis berkembang di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Makassar, Kalimantan, dan beberapa bagian di Nusa Tenggara Barat. Contoh musik tradisional yang menggunakan nada diatonis adalah talempong di Minangkabau, perangkat gondang 9, dan kulintang dari Sulawesi. Musik tradisional sebagai iringan tari. Musik tradisi sebagai iringan tari menandakan bahwa musik tradisional diciptakan atau diaransemen secara khusus untuk keperluan sebuah tarian. 1. Sebagai pengatur gerak tari. Iringan sebagai pengatur gerak tari memiliki arti bahwa ornamentasi melodi atau pola melodi pada musik digunakan sebagai pedoman hitungan dan perubahan berbagai macam gerak tari. Kedua, penegas gerak tari.
Sebuah tarian terdiri atas berbagai macam gerak tari yang dirangkai menjadi satu sehingga memiliki makna tertentu secara estetika. Keberadaan musik tradisional sebagai penegas musik tradisional dalam sajian tari juga berfungsi sebagai penegas dalam tarian. Penegas dalam konteks ini adalah memberikan perbedaan gerak tari satu dengan gerak tari yang lainnya. Contohnya, rangkaian gerak tari payung dari Minangkabau yang menyiratkan senda gurau pasangan pria dan wanita, atau rangkaian gerak tari Merak Sunda yang menceritakan kelincahan burung merak. Setiap gerakan dalam rangkaian gerak sebuah tarian membutuhkan penegasan sebagai pembeda antara gerak yang satu dengan gerak yang lainnya, sehingga makna di setiap gerakan dapat diinterpretasikan. Ketiga, pembentuk karakter tarian. Musik dapat membentuk karakter tertentu dalam sebuah tari tradisi karena pengaruh corak melodi yang digunakan. Karakter yang tercermin dalam tari tradisi dapat dibedakan menjadi karakter agung atau gagah, sedih, dinamis, heroik, tenang, lincah, dan lucu. Terkadang rangkaian gerak yang menunjukkan karakter tertentu kurang dapat dipahami oleh para penonton. Oleh karenanya, musik iringan digunakan untuk memberikan penguatan terhadap karakter tari tersebut. Para siswa sekalian, kita lanjutkan ke musik tradisional dalam teater. Seperti halnya pada tari, musik tradisional juga memiliki peran yang penting dalam sebuah pertunjukan teater. Secara sederhana, ciri sebuah teater adalah memiliki konflik atau masalah yang disampaikan dalam pertunjukannya. Penyampaian masalah dari berbagai plot memerlukan dukungan musik agar makna yang disampaikan kepada penonton dapat lebih mudah disampaikan. Selain itu, keberadaan musik mampu mendorong imajinasi penonton dalam memahami konflik yang disampaikan. Musik dalam pertunjukan teater biasa disebut dengan istilah ilustrasi. Fungsi ilustrasi dalam pertunjukan teater antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan latar belakang. Dalam konteks ini, musik akan dimainkan dengan latar belakang tertentu, seperti latar belakang budaya, sosial, atau religi. Contohnya, penggunaan musik pada latar belakang budaya dan drama Malin Kundang, agar supaya adegan tersebut menggambarkan keadaan di daerah Minangkabau. Secara lebih kuat dilantunkan lagu-lagu yang berasal dari Minangkabau, sehingga tanpa diberitahukan penonton tahu bahwa adegan tersebut menggambarkan suasana di Minangkabau. 2. Memberikan warna psikologis. Musik berperan dalam memberikan penekanan pada adegan yang sedang diperankan dalam pertunjukan teater. Hal tersebut bertujuan agar adegan tersebut menjadi lebih kuat, tajam, dan mampu menunjukkan kesan psikologis, terutama pada adegan-adegan bernuansa sedih, gembira, kacau, marah, ataupun terkejut. Ketiga, memberikan penguatan pada alur cerita. Sebagai ilustrasi, musik harus memberikan ilustrasi di setiap adegan, yang semakin lama semakin menyatu dengan kuat, sehingga penonton dapat lebih mudah memahami alur cerita yang dipentaskan. Yang keempat, memberikan penekanan. Dalam konteks ini, musik memainkan melodi kecil atau suara tertentu yang berfungsi memberikan penekanan kuat pada adegan tertentu. Musik pembuka. Pertunjukan teater biasanya diawali dengan permainan musik sebagai introduksi atau pembuka untuk menarik perhatian penonton. Oleh karenanya, pemilihan musik sebagai pembuka harus bernuansa kuat dan mampu menarik perhatian penonton. Yang keenam, musik selingan.
Di setiap adegan atau babak tersebut dibuatkan musik untuk menandakan pergantian atau pembentukan suasana baru. Musik selingan juga berfungsi sebagai pengisi waktu agar suasana tidak menjadi sunyi pada penata setting mempersiapkan properti untuk adegan selanjutnya. Yang ketujuh, musik penutup. Musik penutup harus sesuai dengan simpulan rangkaian cerita yang dibawakan oleh para pemain teater. Musik penutup juga sering digunakan oleh para pengisi acara untuk memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para penonton. Para siswa sekalian, berikutnya adalah perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. Musik tradisional dapat disajikan secara mandiri atau sebagai pendukung jenis seni yang lain. Sebagai penyajian mandiri, musik menjadi sajian utama dalam sebuah pertunjukan tanpa ada jenis seni lain yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur musikal yang diamati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nada-nada yang dipilih dalam komposisi musik yang disajikan. Kedua, melodi dan lagu yang disajikan. Yang ketiga, harmoni atau keselarasan antara nada satu dengan nada lainnya dan keselarasan antara musik dan vokal. Berikutnya, warna nada yang ditampilkan dalam komposisi musik, dinamika atau permainan keras, lirih, tabuhan, dan cepat lambat tabuhan. Yang terakhir adalah irama dan tempo yang digunakan dalam sajian pertunjukan musik tersebut. Baik para siswa sekalian, demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga saja melalui video sederhana ini dapat memberikan ruang, celah pemahaman lebih kepada siswa dalam menelaah materi pertunjukan musik tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.